kata doa sendiri ya secara etimologi ya sebenarnya tidak terlalu luas cakupannya lah. Mengapa kita berdoa? Ya, yang pertama ialah kalau kita berdoa berarti kita mengakui bahwa di luar diri kita ini ada kuasa yang lebih daripada diri kita. Iya Pak Pendeta, seperti yang Pak Pendeta tadi ya, karena segala keinginan kita yang menginginkan sesuatu itu akhirnya kita terkadang mendikte Allah dengan keinginan kita. Kita mengukur bahwa batas Allah ini harus seperti ini. Ya padahal kita sama-sama tahu bahwa batas Allah itu kita nggak bisa ukur dengan ukuran kita. Iya kan Pak Pendeta. Nah sekarang yang saya mau bertanya nih Pak Pendeta, bagaimana sih sebenarnya doa yang berkenan bagi Tuhan? Ya, kalau kita kembali ke Alkitab, ya di surat Yakobus kita dapat melihat itu di Yakobus 5 ayat 16. Ya, di sana dikatakan bahwa doa orang benar besar khasiatnya, ya, kuasanya. Ya. Memang kalau kita mau mengatakan apa sih yang menjadi ukuran untuk kemudian kita katakan doa itu diperkenan oleh Tuhan, doa itu tidak diperkenan oleh Tuhan, mungkin ya saya mau katakan bahwa kita juga perlu hati-hati ya, karena jangan sampai lalu kemudian kita membuat sebuah rumusan bahwa inilah tata cara atau pola berdoa. Yang diperkenan oleh Tuhan, ya, sehingga kemudian ya kita membuat sebuah desain doa yang seolah-olah doa baku, ya. Padahal sesungguhnya ya kalau kita mau menghayati dari firman Tuhan, ya. Yang pertama ialah ada kerendahan hati kita untuk membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan itu, ya. Karena hanya dengan kerendahan hati maka dengan demikian ya kita bisa terhindar dari pemahaman seperti tadi bahwa ya ketika kita berdoa maka harus dijawab oleh Tuhan. Yang kedua ialah tentu kita akan belajar kepada Yesus, ya. Yesus sendiri sekalipun dia adalah Tuhan, sekalipun dia adalah Allah, bahkan dia berkuasa, tetapi dalam perutusannya ketika dia datang ke dalam dunia ini dia tetap taat pada Bapaknya, ya. Bahkan dalam situasi yang sangat pelik sekalipun malah Yesus tetap memberi tempat bagi kehendak Bapaknya untuk terjadi dalam hidupnya. Nah, saya kira ini contoh yang harus kita pelihara, ya. Bahkan kita harus jadikan sebagai contoh dalam hidup kita, ya. Bahwa mari kita membawa setiap permohonan kita kepada Tuhan, setiap pergumulan atau bahkan sesuatu yang tidak mampu kita pecahkan, tetapi kita memberikan juga tempat bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya, supaya bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Allah yang kita biarkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya kira ini bisa kemudian memberikan penguatan kepada kita bahwa ketika kita sudah berdoa demikian, maka dengan demikian ya Allah lebih tahu, Allah lebih mengenal sesungguhnya apa yang menjadi kebutuhan kita, ya apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi harapan kita. Oke Pak Pendeta. Ya tapi kan terkadang begini Pak Pendeta, namanya manusia, ya kan, namanya manusia itu terkadang kita memiliki ego, yang mana kita sangat menginginkan bahwa
Tuhan jawab hari ini. Ya. Ya, ketika itu tidak terjadi nih Pak Pendeta, apakah ini ada yang salah dalam doa kita, atau mungkin kita yang kurang merendahkan diri di hadapan Tuhan, atau cara kita yang berdoa seolah mendikte Tuhan, atau bagaimana? Nah, ini bagaimana nih Pak Pendeta untuk menyikapi? Karena ya kembali lagi ke setiap jemaat itu pasti ada yang seperti itu Pak Pendeta. Apalagi ketika jemaat ini dirundung oleh suatu permasalahan kehidupan misalnya. Tentunya ada hal yang kita betul-betul harus sama-sama memahami, dan mungkin kita mengedukasi jemaat bahwa berdoa belum tentu bahwa hari itu pun Tuhan akan menjawab itu. Nah, tergantung lagi cara penilaian kita gitu kan. Nah, gimana nih Pak Pendeta kira-kira nih? Memang itu juga persoalan ya, bahwa terkadang ego kita biasanya lebih mendominasi. Ya. Sehingga kemudian kita tidak sadar bahwa ketika kita berdoa berarti kita memohon. Ya. Kita menyampaikan sebuah permintaan kita. Ya. Nah, soal apakah segera dijawab atau mungkin masih harus tertunda, ataukah mungkin nanti pada saat mungkin tidak lagi kita menyangka bahwa doa itu akan terkabul, tetapi justru dalam situasi seperti itu malah terjadi. Ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, perlu kita terus mengedukasi jemaat kita bahwa dalam rangka kita berdoa, memohon kepada Tuhan, ya kita harus sadar bahwa kita hanya sebatas meminta. Kita tidak punya hak untuk kemudian memaksakan kehendak kita kepada Tuhan bahwa apa yang kita minta itu harus terjadi seperti itu. Ya. Bahkan mungkin ada cara Tuhan yang saya katakan tadi barangkali sangat berbeda, bertolak belakang dengan apa yang kita minta itu, tetapi sesungguhnya pada akhirnya Tuhan mau memperlihatkan bahwa sesungguhnya itulah jawaban daripada doa-doa kita. Gitu, ya. Nah, Pak Pendeta berbicara nih mengenai jawaban Tuhan ya. Tentunya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Cuman ada waktu Tuhan, ya kan? Ada waktu Tuhan yang akan mengaminkan semuanya itu. Nah, sebagai manusia nih Pak Pendeta, apakah kita bisa atau kita berhak menagih jawaban Tuhan itu? Ya, menarik ini pertanyaan. Cuman pastilah sebagai manusia di hati kecil kita pasti akan berharap. Ya, bahkan bukan tidak mungkin. Ya, kemudian ketika kita berdoa lagi, sesungguhnya isi doa yang kita sampaikan itu sudah merupakan bagian daripada kita seolah-olah menagih apa yang pernah kita minta itu kepada Tuhan. Ya, nah mengapa terjadi seperti itu? Oleh karena ya terkadang kita mengukur Tuhan itu dengan waktu kita. Betul. Ya, padahal kan Alkitab juga mengatakan bahwa ya bagi manusia 1000 hari itu ya mungkin 1 hari bagi Tuhan, dan sebaliknya. Nah, inilah yang perlu menjadi perenungan dan permenungan yang dalam dari kita sebagai orang percaya di sekitar doa-doa kita itu. Saya kira seperti itu, Bu. Iya, Pak Pendeta. Betul. Nah, berbicara doa lagi nih Pak Pendeta ya. Tentunya terkadang dalam suatu komunitas gereja misalnya, ketika kita berdoa, tentunya macam-macam doa lah yang bisa kita ucapkan. Bukan dalam hal kata-kata ya Pak Pendeta, karena kalau kata-kata kan relatif. Setiap orang berbeda-beda.
Ada orang yang memang memiliki dari sisi kata-kata itu yang sangat bagus ketika berucap gitu. Tapi ada juga orang yang ibaratnya terbatas dalam hal itu. Nah sekarang nih Pak Pendeta mau tanya nih, doa dalam hati atau doa dengan bersuara, yang mana nih? Konsep mana nih yang sepertinya menurut Pak Pendeta sendiri itu lebih afdol nih? Gitu. Karena kan terkadang di Jumat macam-macam nih kan Pak Pendeta. Betul. Kadang ada yang ibaratnya dalam hati dia sudah menyampaikan apa isi hatinya kepada Tuhan. Tapi ada juga orang yang memang ketika bersuara itu baru afdol. Saya berucap, saya mengeluarkan suara, ya itu sudah, itu yang terbaik daripada saya harus berdiam diri dengan hati gitu. Gimana nih Pak Pendeta kira-kira? Baik Bu, ya ini menarik sekali ya. Jadi memang kalau saya pribadi ya mungkin ya ada waktu dan masa di mana memang kita berdoa dalam hati. Betul. Ya, tetapi ada juga situasi dan tempat yang mengharuskan kita untuk kemudian ya mengucapkan doa itu. Ya, saya sendiri pernah punya pengalaman ya. Karena sebelumnya ya boleh dibilang ketika kita berdoa kalau secara bersama-sama itu hanya satu orang yang bersuara. Ya. Nah pernah suatu ketika saya hadir di satu pertemuan dan ya yang memimpin doa syafaat pada saat itu mengatakan ya semua jemaat harus bersuara. Ya. Awalnya sih agak risih juga saya karena mungkin kebiasaan saya selama ini ya hanya mengikuti doa yang disampaikan oleh pemimpin. Tetapi kemudian setelah kembali saya merenung, ya, justru saya mengatakan bahwa ya karakter kita manusia kan berbeda-beda ya. Ada orang yang memang mungkin lebih menikmati berdoa dalam keadaan hening. Tetapi ya bukan tidak mungkin bahwa ada juga orang yang memang menikmati dengan pola seperti itu. Ya, yang berikutnya ialah yang menjadi perlindungan saya secara pribadi pada saat itu ialah bahwa ya memang ketika kemudian cara atau pola doa seperti itu diberi ruang, maka sesungguhnya ya setiap pribadi bisa mengungkapkan secara pribadi apa yang hendak disampaikan kepada Tuhan. Ya, yang berikut ialah ya di Alkitab juga seperti halnya Hana ya. Istrinya Elkana, ya ketika berdoa kan oleh Imam Eli pada saat itu hanya memperhatikan mulutnya komat kamit tapi tidak terdengar suaranya. Ya. Dan ternyata setelah ditanyakan dia katakan dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dan ya Imam Eli pada saat itu mengatakan ya Tuhanlah yang akan menjawab ya, dan ya. memang sungguh terjadi bahwa setelah itu ya apa yang menjadi pergumulan setiap datang ke Shilo ya Tuhan jawab ya. Jadi saya kira hanya mungkin metode aja ya, cara aja. Tapi yang saya mau beri penekanan di situ bahwa memang ya ada tempat dan waktu yang memang kita harus bersuara. Ya demikian juga sebaliknya ya mungkin ada juga tempat dan waktu di mana ya doa mungkin hanya dalam hati. Ya karena kita pun ya percaya bahwa ya kedalaman hati kita pun ya Tuhan lebih mengenal. Betul sekali Pak Pendeta. Ya,
ini berbicara tentang doa Bapa kami. Ya. Ya, seperti kita sama-sama mengetahui Pak Pendeta bahwa di dalam doa Bapa kami itu sudah mencakup semuanya. Karena Tuhan Yesus sendiri pun mengajarkan kepada anak muridnya, ya bahwa doa yang benar adalah begini, doa Bapa kami ini, gitu kan. Nah, ketika doa Bapa kami itu tentunya kalau dalam beribadah setiap hari Minggu misalnya, atau ini kita pasti akan selalu mengucapkan di doa syafaat, di akhir dari doa syafaat. Nah, Pak Pendeta, berbicara doa Bapa kami ini kan kita udah bilang, dari tadi saya udah bilang bahwa itu udah mencakup keseluruhan. Nah, terus gimana dengan doa-doa pribadi lagi yang menginginkan ini, menginginkan itu gitu? Apakah ini tidak menjadi bumerang di antara doa yang sebenarnya yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, terus kita mengikutin lagi nih dengan mengikutkan lagi dengan doa-doa pribadi yang menjudge Tuhan harus begini, gini. Gimana nih Pak Pendeta kira-kira? Yang mana yang harus kita ucapin? Memang kita pun acap kali katakan bahwa doa Bapa kami itu adalah doa sempurna ya. Ya, karena memang Yesus yang mengajarkan. Namun bukan berarti bahwa ya hanya itu doa ya. Karena kalau kita juga kembali ke Alkitab, setelah Yesus mengajarkan doa Bapa kami itu kan ternyata bukan hanya doa itu yang dilafalkan baik oleh Yesus maupun oleh murid-muridnya, orang-orang percaya. Tetapi ya seperti halnya kan Yesus pun kan sudah menjadi kebiasaannya bahwa dia biasa mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi ya, dan berdoa secara bersama-sama. Nah, dalam beberapa bagian Alkitab juga kita melihat bahwa ya Tuhan Yesus juga kemudian ya ketika berdoa apa yang aktual pada situasi dan kondisi yang sedang terjadi, justru itu yang kemudian menjadi isi doanya. Seperti misalnya pada saat ketika ia hendak diserahkan, ya ia berdoa secara pribadi, ya demikian juga ketika berdoa untuk murid-muridnya, ya jadi mungkin yang mau diberi penekanan ialah apa-apa saja yang menjadi isi daripada doa yang diajarkan oleh Yesus itu, ya. Mungkin menjadi patron ya, patron. Ya, ketika kita berdoa ya supaya tidak terjadi bahwa seperti yang juga kesannya bertele-tele gitu ya Pak Pendeta ya. Sorotan Yesus, jangan kamu seperti orang munafik ya ketika berdoa, ya bagaimana merangkai kata-kata, ya. Saya kira seperti itu. Iya. Ya, jadi di sini mungkin penekanannya aja ya Pak Pendeta ya. Jadi ketika doa Bapa kami yang mencakup semua dari keinginan kita, di mana kita pun diajarkan Yesus untuk mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita ya, seperti itu. Bahkan meminta Yesus untuk mencukupkan makanan dan minuman pada hari ini gitu kan. Jadi di sini mungkin Pak Pendeta, Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam doa saya udah tahu maksud kamu seperti apa gitu kan. Jadi hendaknya kamu tidak usah terlalu bertele-tele dalam hal ini ya, seperti itu ya Pak Pendeta ya. Ya mungkin ini terakhir ya Pak Pendeta. Saya mau tanyakan nih Pak Pendeta, pesan rohani mengenai doa itu sendiri kepada jemaat, mungkin kepada jemaat dari GPIB Shalom Balikpapan sendiri atau kepada Gereja Toraja Laharroy. Ya, yang pertama saya mau katakan ialah kita selalu mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup kita, ya, hidup orang percaya. Tetapi terkadang ya yang terjadi ialah ya sesungguhnya kita tidak menjadikan doa itu sebagai nafas kita. Nafas kita, betul. Bahkan kita lebih cenderung, ya saya pernah dalam khotbah katakan, ya apa sih bedanya kita dengan orang lain? Ya, kalau
orang Yahudi berdoa pada jam-jam tertentu. Ya apa bedanya dengan kita? Ya, mungkin syukur-syukur kalau kita juga berdoa 5 kali dalam satu hari. Satu hari, ya. Betul sekali. Bangun pagi kita berdoa, sarapan pagi kita berdoa, makan siang kita berdoa, makan malam kita berdoa, lalu kemudian tidur malam. Mau tidur ya berdoa. Ya. Padahal kan dikatakan bahwa doa harus menjadi nafas. Ya, berarti ya setiap saat ungkapan syukur, ya memuliakan Tuhan itu seharusnya menjadi pola hidup dari kita orang percaya. Yang berikutnya ialah mari ketika kita berdoa, kita betul-betul punya kerendahan hati bahwa kita sebagai umat, kita sebagai anak, ya hanya sebatas berdoa. Kita tidak punya hak sama sekali untuk kemudian mau merampas hak Tuhan. Haknya Tuhan untuk kemudian melakukan. Nah, untuk apa lagi kita berdoa kalau kemudian ya kita harus memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Ya, hal yang berikutnya ialah mungkin juga perlu dihindari, jangan sampai kemudian hanya menjadi sebuah batu loncatan kita untuk mengatakan ya saya berdoa dalam hati, padahal ya memang sama sekali tidak berdoa. Tidak berdoa. Ya, jadi tentu ini menjadi pesan bagi kita semua bahwa ya kalau orang katakan perbanyak doa, ya saya tidak terlalu tertarik dengan bahasa itu. Saya hanya katakan tetaplah berdoa. Ya, tetap berdoa, dan seperti yang saya katakan di depan tadi bahwa marilah kita terus kerjakan apa yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, dan biarkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Ya, bagian dari Tuhan. Sekali. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, ya menarik sekali ya Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah. Jadi ketika kita mengukur segala sesuatu, apalagi itu adalah ukuran Tuhan yang kita ukur melalui parameter kehidupan kita, maka kita harus berhati-hati. Karena seperti Pak Pendeta Aris katakan pada kita di sore hari ini, bahwa apa yang menjadi bagian kita, kerjakanlah dengan penuh sukacita, karena apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meluputkan untuk mengerjakannya buat kita. Mungkin begitu ya Pak Pendeta ya. Iya, demikianlah pertemuan kita di sore hari ini dalam acara konten channel YouTube GPB Shalom Balikpapan, Ngopi Sore, Ngobrol Perkara Iman di sore hari. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Aris Pakiding di sore hari ini akan senantiasa dapat menumbuh kembangkan iman kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi melalui doa-doa kita kepada Tuhan Yesus, Sang Pencipta kehidupan kita. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.